Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang maf'ul ma'ah, isim nasab yang berikutnya. Pada halaman yang ke-72 pengertian daripada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ahu, isim nasab yang menunjukkan arti kebersamaan atau bersama. Itu adalah maf'ul ma'ah. Sebagaimana ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, saya belajar bersama gemerlapnya lampu misalnya. Saya belajar bersama gemerlapnya lampu atau gemerlapnya cahaya. Maka ketika mengungkapkan dalam bentuk bahasa Arab kalimat bersama gemerlapnya cahaya, maka inilah yang disebut dengan maf'ul ma'ah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, inilah yang akan kita bahas bagaimana cara mengungkapkan kalimat semacam itu. Maka inilah yang kita akan mempelajarinya. Pada kitab Mulakhas, kitab panduan kita untuk pembelajaran bahasa Arab online kali ini, pada halaman yang ke-72, musannif mengatakan al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah. Yang pertama, kaidah yang pertama, pengertian daripada maf'ul ma'ah. Al-maf'ulu ma'ahu ismun mansubun yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a lidalalati alal musahabati. Maf'ul ma'ah adalah ismun mansubun, isim yang dinasab. Yudhkaru disebutkan ba'dah wawin setelah huruf wawu bima'na ma'a yang menunjukkan arti bersama. Lidalalati untuk menunjukkan alal musahabati atas kebersamaan. Maf'ul ma'ah berarti keberadaannya adalah yang pertama ayyakuna isman. Maf'ul ma'ah keberadaannya dia harus isim. Thaniyan, yang kedua ayyakuna mansuban, harus dibaca nasab. Maka dari sinilah kenapa maf'ul ma'ah ini termasuk dari bagian salah satu isim yang dinasab. Berarti kalau isim yang terletak setelah wawu tidak dibaca nasab bukan karena isim yang sebelumnya, berarti dia disebut dengan maf'ul ma'ah. Keberadaannya hanya sekedar untuk menunjukkan arti kebersamaan saja ketika terjadinya suatu perbuatan. Baik. Kemudian yang ketiga, yang namanya maf'ul ma'ah itu adalah waqa'a ba'dah wawin. Harus terletak setelah huruf wawu, yang mana wawu ini menunjukkan arti musahabah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pengertian atau maf'ul ma'ah sebuah kata jika ingin berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah, maka di situ harus ada 3 syarat. Yang pertama, maf'ul ma'ah ini harus berupa isim. Tidak boleh berupa fi'il dan juga tidak boleh berupa huruf, tidak boleh berupa sebuah susunan. Artinya tidak boleh berupa bentuk jumlah, baik itu dari jumlah ismiyah ataukah jumlah fi'liyah, ataupun dari bentuk sibhul jumlah. Ini yang pertama, harus isim. Kemudian yang kedua, ayyakuna mansuban, dibaca nasab. Tidak boleh dibaca rafa, dan tidak boleh dibaca majrur, dan tidak boleh dibaca majzum sukun. Harus dibaca nasab. Kemudian yang ketiga, ayyaqa'a ba'dah wawin, terletak setelah huruf wawu. Tadullu alal musahabah, bimakna ma'a. Wawu ini menunjukkan arti kebersamaan. Nah, maka dari sini para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita memperhatikan pada huruf wawunya. Apabila wawu ini adalah wawu yang menunjukkan makna arti ma'a atau bersama, berarti isim tersebut adalah isim yang dibaca nasab berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena wawunya adalah wawu yang menunjukkan arti kebersamaan. Kenapa harus kita bahas semacam itu? Karena wawu pada susunan bahasa Arab atau wawu dalam bahasa Arab itu banyak fungsinya. Huruf wawu, al-harful wawu, laha isti'malatun muta'addidatun. Jadi huruf wawu itu memiliki penggunaan yang amat banyak. Mungkin kita kenal, pernah kita dengar, ada wawu atof. Ada yang namanya wawu hal. Ada yang namanya wawul qasam. Ada yang namanya wawu ini, wawu itu, dan seterusnya. Salah satunya di sini adalah ada yang namanya wawu ma'iyah. Nah, masing-masing memiliki ciri tanda sendiri-sendiri. Kapan kita katakan wawu ini wawu atof? Kapan kita katakan wawu ini wawu ma'iyah? Kapan kita katakan wawu ini wawu hal? Kapan kita katakan wawu ini wawu qasam, wawu sumpah, dan seterusnya. Maka masing-masing memiliki ciri tanda sendiri-sendiri. Nah, pada pembahasan ini yang akan kita bahas adalah wawu ma'iyah. Kapan wawu ini disebut dengan wawu ma'iyah sehingga isim yang terletak setelahnya harus dibaca nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Ini yang harus kita fahami untuk membedakan antara wawu satu dengan wawu yang lainnya, antara wawu ma'iyah dengan wawu-wawu yang lain. Maka dari sini para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa wawu
disebut dengan wawu ma'iyah dan isim yang terletak setelahnya itu adalah isim yang harus dibaca nasab yang berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah adalah satu, isim yang terletak setelah wawu ayyakuna ma'rifatan. Dia isim yang ma'rifat. Yang kedua, isim yang terletak setelah wawu ma'iyah adalah ismu jinsin atau ismu dzat, isim jenis atau isim dzat. Isim dzat. Atau kalau kita katakan isim yang jamid. Ini adalah isim yang terletak setelah wawu ma'iyah. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa adamul ishtirak, tidak adanya kesertaan pada isim yang sebelum huruf wawu. Tidak adanya al-ishtirak, kesertaan dalam satu perbuatan ya pada isim yang terletak sebelum huruf wawu. Maka tiga ciri ini ya, jika ada pada kalimat tersebut berarti wawu ini adalah wawu ma'iyah, sehingga isim yang terletak setelahnya dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Jadi cirinya adalah wawu disebut dengan wawu ma'iyah dan isim yang terletak setelahnya dibaca nasab berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah adalah satu, isim yang terletak setelah huruf wawu ma'rifat. Yang kedua, isim yang terletak setelah huruf wawu ini isim jamid. Isim jamid. Kemudian yang ketiga, isim yang terletak setelah huruf wawu ma'iyah ini adalah tidak ada istirok, tidak ada kesertaan dalam perbuatan dari isim yang sebelum huruf wawu. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa pengertian maf'ul ma'ah, yang kedua, ciri tanda wawu disebut adalah wawu ma'iyah dan seterusnya, kita perhatikan pada contoh yang ada pada kitabnya. Kita perhatikan di situ. Contoh yang pertama, sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Saya berjalan wan nila bersama dengan sungai Nil. Sirtu wan nila, saya berjalan bersama sungai Nil. Itu artinya. Sirtu di situ merupakan fiil dan fa'il. Sara itu fiilnya, kemudian ta atau tu itu fa'ilnya, fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Sirtu, saya berjalan, berarti saya melakukan perbuatan yang namanya berjalan. Wan nila kita artikan bersamaan dengan sungai Nil atau bersama sungai Nil. Wawu di situ adalah bukan wawu ataf, tapi wawu di situ kita katakan dia adalah wawu ma'iyah. Karena wawu di situ adalah wawu ma'iyah, maka diartikan bersama. Karena dalalah alal musahabah. Wawu di situ memiliki arti ma'a
arti bersama, lidalalati alal musahabah, untuk menunjukkan arti musahabah, kebersamaan atau bersama-sama atau ditemani. Nah, maka anila, karena wawu di situ adalah wawu ma'iyah, disebut dengan wawu ma'iyah, maka anila dibaca nasab. Tidak boleh dibaca wanilu, tidak boleh dibaca wanili. Maka yang tepat di situ adalah wanila, anila nasab sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena pengertian maf'ul ma'ah adalah anila disebut sebagai maf'ul ma'ah karena anila ismun, anila mansubun, anila yudhkar disebutkan ba'dal wawi tufidu lil musahabah. Anila disebutkan setelah huruf wawu yang menunjukkan makna bersama. Nah, kalau kita lihat dengan syarat tadi, wawu di situ kok disebut dengan wawu ma'iyah? Karena yang pertama, isim yang setelahnya adalah isim yang ma'rifat. Anil, isim yang ma'rifat. Yang kedua, anila ini nasab, dibaca nasab. Atau anila, dia adalah isim, zat. Zat. Isim zat. Nah, maka anil ini isim jamid. Dia isim jamid. Namanya sungai Nil. Nil itu jamid. Kemudian ma'rifat. Kemudian yang ketiga, bahwasannya kalau kita perhatikan, isim yang setelah huruf wawu tidak ada ishtirak, tidak ada kesamaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh isim yang sebelum wawu. Dengan kata lain, sungai Nil itu tidak berjalan. Yang berjalan itu adalah sirtu, saya, fa'ilnya. Oleh karena itu tidak boleh dibaca sirtu wan nilu. Kalau bacaannya adalah sirtu wan nilu, berarti an-nilu juga berjalan. Sedangkan Nil itu tidak berjalan, dia tetap pada tempatnya. Yang berjalan itu adalah domir ana, yaitu saya, domir tak di situ. Nah, keberadaannya anil itu hanya sekedar lil musahabah, hanya untuk menunjukkan makna kebersamaan. Kebersamaan. Makanya antara huruf wawu, antara isim yang setelah huruf wawu dengan isim yang sebelum huruf wawu itu tidak ada istiraq, tidak ada kesamaan dalam melakukan satu perbuatan. Taib. Jadi semacam itu. Al-wawu, wawu ma'iyah, an-nila maf'ulun ma'ah mansubun bil fathah. Kalau kita artikan seperti tadi, saya berjalan bersama sungai Nil. Contoh yang berikutnya adalah istaiqattu wa taghridat tuyuri. Istaiqattu wa taghridat tuyuri. Aku bangun tidur bertepatan bersamaan dengan kicauan burung. Istaiqattu fi'il dan fa'il. Tu di situ sebagai fa'ilnya. Dia melakukan perbuatan yang namanya bangun, tidur. Wa taghridat tuyuri, taghridat tuyuri. Perhatikan pada kalimat wa taghrida. Taghridat tuyuri, wawu di situ disebut dengan wawu ma'iyah.
Al-wawu wawul ma'iyati. Wawu di situ adalah wawu ma'iyah. Tagrida maf'ulun ma'ahu mansubun bil fathah. Kata tagrida di situ adalah nasab berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Kalau kita perhatikan sekali lagi pada contoh yang kedua, di situ terpenuhi syarat untuk untuk kata tersebut menjadi maf'ul ma'ah. Yang pertama, tagrid ini isim jamid berupa masdar. Yang kedua, tagrid ini isim yang ma'rifat. Dia disandarkan kepada kata tuyur. Mudhaf kepada kata at-tuyur berarti ma'rifat. Yang ketiga, dia dibaca nasab. Maka wawunya di situ berarti adalah disebut dengan wawu ma'iyah. Kemudian yang keempat, isim yang setelah huruf wawu tagrid tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh isim yang sebelum huruf wawu, yaitu tak di situ. Maka wawu di situ adalah wawu ma'iyah, sehingga isim yang setelah wawu dinamakan dengan maf'ul ma'ah yang harus dibaca nasab. Yang harus dibaca nasab. Taib. Contoh yang lainnya. Hadaratil ummu wa buka as-sabiyyi. Hadaratil ummu wa buka as-sabiyyi. Seorang ibu itu datang bersamaan dengan tangisan seorang bayi. Kalau kita perhatikan di situ, tangisan seorang bayi tidak datang. Tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh si al-ummu, ibu. Ibu itu hadir. Sedangkan tangisan itu tidak hadir. Hanya saja antara kedatangan seorang ibu dengan tangisan itu pas berbarengan. Makanya buka as-sabiyyi, wawu di situ adalah disebut dengan wawul ma'iyah. Buka'a ini masdar dari baka yabki. Baka yabki, buka'an. Buka ini adalah tangisan, masdar. Isim jamid. Taib, dan seterusnya. Taib. Atau kita bisa membuat contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya adalah sirtu wal qamara. Sirtu lailan wal qamara. Saya berjalan di malam hari wal qamara bersama rembulan. Maka wawu disebut dengan wawu ma'iyah. Al-qamara nasab sebagai maf'ul ma'ah. Karena al-qamara isim nasab terletak setelah huruf wawu, yang mana huruf wawu ini berfungsi untuk musahabah, menunjukkan arti ma'ah. Kemudian kalau kita lihat dari syarat dia sebagai maf'ul ma'ah, yang pertama al-qamara isim. Yang kedua al-qamara isim jamid. Yang ketiga al-qamara nasab. Dan yang keempat al-qamara ini tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh isim yang sebelum huruf wawu. Isim yang sebelum huruf wawu itu adalah sirtu wal qamara. Saya berjalan bersama rembulan. Atau kita juga bisa bikin contoh yang lainnya. Darastu wal misbaha. Darastu wal atau darasatul labu wal misbaha.
Darasat tullabu wal misbaha. Murid-murid itu belajar bersama gemerlapnya lampu. Maka al-misbaha isim nasab berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Karena dia terletak setelah huruf wawu yang menunjukkan arti bersama. Taib. Jadi semacam itu cara membuat kalimat untuk maf'ul ma'ah. Kemudian malhudatun yura'a damul khalti. Perlu diperhatikan supaya tidak terjadi percampuran baina wawil athfi wa wawil ma'iyati, antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Jadi yang tadi sudah kita sebutkan, kita sudah menerangkan wawu ma'iyah ini seperti apa maknanya. Nah, di sini musannif akan memberikan penjelasan bahwa perlu diperhatikan dalam susunan sebuah kalimat antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Karena awal tadi sudah kita terangkan bahwa wawu itu banyak fungsinya. Ada yang namanya wawu ataf, ada yang namanya wawu ma'iyah. Nah, kita harus bisa membedakan kapan isim yang terletak setelah huruf wawu ini kita baca seperti isim yang sebelum huruf wawu sehingga disebut dengan wawu ataf, dan kapan isim yang setelah huruf wawu itu tidak kita baca seperti isim sebelum huruf wawu sehingga disebut dengan wawu ma'iyah. Dengan kesimpulan, kapan kita katakan wawu ini wawu ataf dan kapan kita katakan wawu ini wawu ma'iyah. Yang pertama adalah fawawul atfi. Adapun wawu ataf tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Wawu ataf tufidu istirak, berfungsi adanya kesamaan dalam perbuatan ma qablaha, pada apa yang sebelum huruf wawu dan apa yang setelah huruf wawu fi nisbatil hukmi ilaihima, dalam masalah hukum perbuatan. Yang tadi awal sudah kita sebutkan bahwa kalau wawu ataf ini adalah isim yang setelah huruf wawu dan isim yang sebelum huruf wawu ini merupakan dua isim yang melakukan perbuatan yang sama. Coba kita perhatikan contoh di situ. Misal, hadara Muhammadun wa Hasanun. Hadara Muhammadun wa Hasanun. Perhatikan pada contoh hadara Muhammadun wa Hasanun. Nah, di sini hadara Muhammadun wa Hasanun dan Hasanun. Muhammadun marfu sebagai fa'il. Hasanun ini ataf. Wawunya disebut dengan wawu ataf. Kenapa bukan wawu ma'iyah? Karena isim yang setelah huruf wawu yaitu Hasan dan isim yang sebelum huruf wawu yaitu Muhammad ini sama-sama melakukan perbuatan yang namanya hadara. Itu yang disebut binisbatil hukmi ilaihima. Jadi Muhammad dan Hasan ini adanya istirok. Sama-sama melakukan perbuatan yang sama, yaitu hadara. Kenapa? Karena pada asalnya kalimat ini adalah hadara Muhammadun wa hadara Hasanun. Muhammad telah hadir dan Hasan telah hadir. Berarti Muhammad dan Hasan melakukan perbuatan yang sama, adanya istirok. Jika demikian keberadaannya, maka wawunya di sini adalah wawu ataf, bukan wawu ma'iyah.
Baik. Ammal wawul atma'iyah. Adapun wawu ma'iyah. Fa innaha la tufidu istiraqa ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Adapun wawu ma'iyah, fa innaha bahwasanya dia yaitu wawu ma'iyah la tufidu istiraqa, tidak memberikan makna istiraq. Tidak adanya kesamaan ma qablaha apa yang sebelumnya wa ma ba'daha dan apa yang sesudahnya fil hukmi dalam masalah hukum. Bal bahkan tadullu alal musahabati hanya sekedar untuk menunjukkan arti kebersamaan. Perhatikan contohnya, hadara Muhammadun wa ghurubasyamsi. Hadara Muhammadun wa ghurubasyamsi. Muhammad ini fa'il, melakukan perbuatan yang namanya hadara. Ghurubasyamsi, ghurub ini tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad. Keberadaan ghurub ini hanya sekedar menunjukkan arti kebersamaan dengan datangnya hadirnya Muhammad. Sehingga isim yang setelah huruf wawu ghurubasyamsi tidak melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh isim yang sebelum huruf wawu yaitu Muhammad. Makanya wawunya di sini adalah wawu ma'iyah. Contoh-contoh tadi yang kita sebutkan. Darasat tullabu wal misbaha. Murid-murid itu belajar. Kalau dibaca wal misbahu berarti lampunya ikut belajar. Sedangkan lampu tidak belajar. Dia hanya sekedar menemani. Maka yang tepat di situ adalah wal misbaha karena al misbaha tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh at-tullabu yaitu belajar. Oleh karena itu sekali lagi maf'ul ma'ah adalah isim nasab yang terletak setelah huruf wawu yang menunjukkan makna arti bersama. Sehingga untuk mengartikan maf'ul ma'ah adalah dengan kata bersama. Darasatul labu wal misbaha. Murid-murid itu belajar bersama lampu. Artinya bersama gemerlapnya lampu. Terangnya sinar lampu. Dan seterusnya. Ini adalah pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.